Di awal film, kita akan diperlihatkan para tawanan yang sedang melakukan pekerjaan kasar. Tak lama kemudian datanglah Kolonel Trotman, di mana Kolonel adalah mantan atasan Rambo semasa di militer dulu. You can't possibly want to stay here for another 5 years. In here, at least I know where I stand. Di sini, Kolonel memberikan Rambo sebuah misi, yaitu menyelamatkan tahanan perang Vietnam. Awalnya Rambo menolak karena ia sudah muak dengan peperangan. Setelah Kolonel menawari kebebasan dan menghapus catatan kriminalnya, akhirnya Rambo menyetujui misi tersebut. The next time we meet, it'll be in Thailand with the Special Ops designate who haunts the operation. Yes, sir. Singkat cerita, Rambo pun dibawa ke Thailand untuk dipertemukan dengan orang yang mempunyai operasi ini. Ia pun dipertemukan dengan Bordeaux yang mempunyai operasi ini. Di sini, Bordeaux menjelaskan misinya yaitu hanya memfoto para tawanan perang dan tidak melakukan kontak dengan musuh. He goes home. Stand by, Start APU. Setelah semuanya siap, Rambo pun pergi dengan pesawat menuju Vietnam. Good luck, son. Thanks. Let's go. They're holding timeline. Session -1. Back in the Badlands, my man. Singkat cerita, Rambo pun tiba di Vietnam dan bersiap untuk terjun. Namun, Rambo mendapatkan kendala, yakni barang-barang yang dia bawa tersangkut. Mau tidak mau, Rambo pun terpaksa membuang peralatan tersebut. He's out. Meskipun tanpa peralatan, Rambo tampak mudah kemanapun ia hendak pergi. Ia adalah seorang veteran Vietnam dan sangat mengetahui detail seluk-beluk di sana. Di tengah perjalanan, Rambo bertemu dengan orang yang mencurigakan. Dan ternyata ia adalah rekan Rambo dalam misi ini yang bernama Kobau. Go to river. I have arranged boat to take us down river. Kobau pun mengajak Rambo menyusuri sungai dengan menyewa perompak di sana. Di kapal pun mereka berbincang. Kobau menanyakan kepada Rambo kenapa Rambo terlibat dalam semua ini. Rambo menjawab karena ia dapat dikorbankan. Sedangkan Kobau sendiri terpaksa mengambil misi ini karena menggantikan sang ayah yang bekerja di dinas intelijen. Russian. What is this? They bring me good luck. Singkat cerita, mereka pun tiba dan bergegas menuju kamp tawanan perang Vietnam.
Setibanya di camp, mereka melihat seorang wanita PSK yang ingin melayani tentara di sana. But I thought you're supposed to need to take pictures. Dengan perlahan, Rembo pun memasuki camp tersebut untuk mencari para tawanan. Dan akhirnya Rembo menemukan keberadaan para tawanan tersebut dan berhasil melepaskan salah satu dari mereka. Keesokan paginya, salah satu tentara Vietnam menemukan rekannya yang tewas oleh Rembo. Di saat yang sama, kolonel dan timnya sedang dalam perjalanan menjemput Rembo. Tentara yang mengetahui Rembo menaiki kapal perombak bergegas mencari bala bantuan untuk mengejar Rembo menggunakan kapal tempur. What has happened? We sold out. Di saat yang sama, ternyata para perompak tersebut mengkhianati mereka. Kemudian, Rembo meminta Kobau dan para tawanan lainnya berenang ke tepian terlebih dahulu, sedangkan ia akan menghadapi kapal perang tersebut seorang diri. You made it, Rambo! Take this. We go on from here. Di tengah perjalanan, Rembo memutuskan untuk berpisah dengan Kobau. Para tentara musuh yang terus mengejar Rembo akhirnya menemukan keberadaan Rembo dan menghujani Rembo dengan menggunakan mortar. Kolonel pun terkejut karena Rembo berhasil membebaskan satu orang tawanan. Bordeaux yang mendengar hal itu tampaknya memberikan perintah yang kontroversial dan menyuruh mereka membatalkan penjemputan Rembo. Padahal Rembo sudah berada di bawah helikopter mereka. Kolonel Trotman yang ingin menolong Rembo pun tak berdaya karena ditodong oleh tentara bayaran yang bekerja untuk Bordeaux. Dan Rembo pun ditinggalkan begitu saja. Setibanya di markas, Kolonel marah atas perintah Bordeaux yang aneh itu. Sin kembali ke Rembo yang sedang disiksa oleh tentara Vietnam. Tidak lama kemudian datanglah tentara Rusia yang merupakan sekutu tentara Vietnam dan langsung menyiksa dan menginterogasi Rembo. He's dead now. Bring him out. I am Lieutenant Colonel Protovsky. They lack compassion.
Di sini pimpinan tentara Rusia, kita sebut saja namanya Ted. Do you wish to give your name? A few. We must have explanation. No answer. Karena tidak ada jawaban dari Rembo, Rembo pun dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi dengan kekerasan. Comrade, here is something. Malam harinya datanglah Kobo yang menyamar menjadi PSK untuk menyelamatkan Rembo. Untungnya di sini Kobo tidak ketahuan. It seems you were abandoned on direct command. You are strong. Very strong. Karena Rembo masih saja bungkam, mereka pun mengambil salah satu tawanan perang. Mereka mengancam Rembo, jika Rembo tidak bicara maka mereka akan mencongkel mata tawanan tersebut dengan menggunakan pisau yang telah mereka panaskan. Don't tell them anything. You will talk. Mendengar hal itu pun, Rembo bersedia menghubungi markas mereka. Do it. Now. Dengan penuh tekanan, Rembo pun menghubungi markas mereka menggunakan kode rahasia dan itu pun ternyata berhasil. 5-6. It's Rambo, sir. Dengan penuh amarah, ia pun meminta bicara dengan Bordeaux dan mengancam jika ia datang untuk menghabisinya. I'm coming to get you. Johnny, this is Troutman. Where the hell are you? John, come in. Don't do it. Pada saat itulah Rembo memberontak dengan bantuan Kobo dan mereka berdua pun kabur. Akan tetapi para tentara itu tidak membiarkan Rembo pergi begitu saja. Mereka terus mengejar Rembo ke dalam hutan menggunakan helikopter. Singkat cerita, pagi pun tiba. Safe for now. Di sini Kobo memberi perhatian pada Rembo. Ia juga meminta untuk mengajak Rembo pergi ke Amerika bersamanya. Melihat kebaikan Kobo, Rembo pun tampak menyukainya dan mereka pun beremutan. Tidak selang beberapa langkah, Kobo pun tewas karena diberondong peluru oleh tentara Vietnam yang sudah stay menunggu mereka. Di akhir ajalnya, Kobo berpesan pada Rembo agar tidak melupakannya, dan Kobo pun tewas. Atas dendamnya yang mendalam, Rembo pun berniat akan membalas kematian Kobo, dan peperangan pun dimulai.
Rambo pun mencoba mengelabui mereka dengan mencoba menggiring mereka masuk ke dalam kap kecil. Di dalam mereka melihat bercak darah yang mereka pikir itu adalah darahnya Rambo dan langsung mengikuti jejak darah itu. Setelah itu Rambo melanjutkan pelariannya ke arah air terjun. Akan tetapi lokasi Rambo pun diketahui dan ia pun ditembak oleh pimpinan tentara Vietnam sekaligus orang yang telah membunuh Gobal. Dan ia juga berhasil menaiki helikopter tersebut dan terjadilah pertarungan di dalam heli. Dengan susah payah, Rambo pun berhasil memenangkan pertarungan dan mengambil alih helikopter tersebut. Dan membombardir tempat tersebut menggunakan helikopter. Setelah membantai semuanya, Rambo pun keluar dan untuk menyelamatkan tawanan perang. Namun salah satu tentara Rusia yang masih hidup menembaki salah satu tawanan perang. Dengan cepat, Rambo bergegas pergi dari sana. Ted yang melihat Rambo langsung menembaki helikopter Rambo dengan bertubi-tubi. Heli Rambo pun tertebak di bagian ekor hingga membuatnya berasap dan oleng. Akhirnya Rambo berhasil mengelabui Ted dengan mendarat dan pura-pura tewas di tengah sungai. Dan di saat Ted lengah, Rambo menembakkan bazooka ke helikopter Ted hingga hancur. Dengan rada memaksa, Rambo membawa helikopter tersebut menuju pangkalan militer Bordeaux yang berada di Thailand. Di sini Rambo mengabari pangkalan untuk menyiapkan pendaratan karena ia berhasil membawa semua tawanan perang Amerika. Mendengar hal itu membuat mereka bersorak namun tidak untuk Bordeaux. Singkat cerita, Rambo pun tiba. Dengan susah payah, ia mendaratkan helikopter tersebut. Selanjutnya, Rambo mengambil senjata dan menghajar tentara bayaran yang meninggalkannya sebelumnya. Kemudian, Rambo memasuki tempat di mana Bordeaux berada. Di dalam, dengan marah, Rambo membombardir seluruh alat canggih Bordeaux. Karena takut, Bordeaux berusaha menjelaskan segalanya kepada Rambo. Namun, lagi-lagi Rambo mengancamnya bahwasanya ia harus menemukan tawanan yang lain, jika tidak ia akan memburu dan membunuhnya. Di luar, tampak tawanan itu berterima kasih kepada Rambo, dan Colonel Trotman pun membujuknya lagi untuk menjadi tentara. Namun tawanan itu ditolak oleh Rambo karena ia masih trauma kehilangan teman-teman terbaiknya semasa menjadi tentara. Dan film pun selesai. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga bisa menemani waktu senggang kalian. Jika kalian mau request film, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau banyak yang request, nanti bakal kita eksekusi. Thanks for watching, and see you then!